Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Jadi kita ikuti kajian fikih sekarang sampai bab apa saja yang boleh dipakai oleh lelaki dan yang haram dipakai oleh lelaki. Bab ma yahrumu 'ala rajul min istimali haririn sirfin wa halyin naqdin wa man tashabbaha bin nisa. Bab menerangkan apa saja yang haram bagi lelaki untuk memakainya, yaitu sutra murni, perhiasan emas perak, dan bab menerangkan tentang tasyabbuh, lelaki yang bersikap seperti perempuan atau perempuan yang tomboy atau sekarang namanya. Tidak tapi gagah, senengane nek numpak motor lanang, ngono-ngono iku. Syukur yo anut wong lanang, ini tasyabbuh. Akhraja Abu Dawud wa Nasa'i an Ali wa anhu ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha hariran faja'alahu an yamini wa akhadha dhahaban faja'alahu an yasari summa qala inna hadaini haramun ala dhukuri ummati. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat dengan baru majelis ta'lim, tiba-tiba Rasulullah mengambil kain sutra kemudian diletakkan sebelah kanan, mengambil perak, emas perak diletakkan sebelah kiri. Lalu Rasulullah bersabda, ketahuilah bahwa perkara ini haram bagi umatku yang laki-laki. Jadi lelaki haram pakai kain sutra, haram pakai emas perak. Emas perak sutra itu untuk ahli neraka di dunia. Jadi para lelaki yang pakai itu sama dengan menyiapkan dirinya untuk masuk neraka, haram. Tapi kalau perempuan boleh. Apa hikmahnya? Perempuan diciptakan untuk berpunya sifat feminim. Feminim itu apa? Pokoknya ngono, punya sifat feminim. Kalau lelaki diciptakan punya sifat gagah. Perempuan diciptakan untuk menanam benih dari lelaki. Maka harus perempuan itu selalu menarik sama suaminya. Maka boleh pakai sutra, boleh pakai emas perak agar selalu menarik. Jadi kalau dikasih pakaian sutra itu terus nempel, kelilit-kelilit, kalau disawang tambah gregetno, agar yang lakinya sregep kumpul, akhirnya jadi anak. Itu tujuan utama, hikmahnya, bukan tujuan, hikmahnya. Begitu pula selalu pakai perhiasan yang bagus, biar begitu disawang tambah nyenengno, kemudian sregep untuk berkumpul, kemudian punya anak lagi. Nah sekarang perempuan sudah tidak seperti itu, mau pakai sutra, mau pakai emas perak, tapi tidak mau meteng. Nah ini ya repot. Dua langsung ditutup, dua ditutup, dua ditutup. Padahal tujuan adalah perempuan diperbolehkan pakai sutra, perempuan diperbolehkan pakai emas perak agar semakin sering keluar bayi, semakin sering hamil dan punya anak lagi dan punya anak lagi, agar umat Islam terus bertambah banyak. Karena semakin banyak anak Islam yang lahir,
semakin punya potensi untuk datangnya rahmat Allah, karena di setiap ada zikir diucapkan ada rahmat Allah yang turun. Ya, itu. Nah saya kok enggak kuat beli sutra Pak, suami saya enggak kuat beli emas perak, ya bagaimana agar tetap menarik toh, bersolek yang bagus, atau ketika pas di depan suaminya ada orang langsung tidak pakai pakaian kan, langsung menarik terus itu. Pokoknya intinya banyak anak, karena datangnya umat Islam ke muka bumi akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau anak itu tidak ibadah, justru akan menurunkan azab Allah. Maka kita sebagai orang tua harus tanggung jawab betul tentang anak. Wal hakim man labisal harir fid dunya lam yalbasu fil akhirah, wa man syaribal khamra fid dunya lam yashrabhu fil akhirah, wa man syariba fi aniyati dhahab wal fiddah lam yashrab biha fil akhirah. Qala libasu ahlil jannah ay al harir, syarabu ahlil jannah ay al khamr, wa aniyatu ahlil jannah ay aniyatu dhahab, aniyatun naqdi. Hadis riwayat dari Imam Hakim. Siapa saja lelaki yang memakai sutra di dunia, maka dia tidak akan bisa memakai sutra besok di akhirat. Artinya apa? Tidak bisa masuk surga. Bukan gini, di surga tapi tidak kebagian sutra. Tidak bisa di surga. Karena semua pakaian sutra, lampu sutra, satir sutra, apa saja, kambal sutra, semuanya sutra. Jadi kalau tidak bisa pakai sutra, artinya tidak di surga. Berapa tahun? Terserah Allah. Kalau kesalahan memakai sutra itu seandainya satu kali pakai itu neraka setahun, ya tinggal berapa kali dia pakai. Siapa saja yang minum arak di dunia, maka besok di akhirat tidak akan pernah minum arak. Artinya juga tidak bisa masuk surga, karena di antara minuman surga itu arak. Ada 4 minuman surga. Min asalin musaffa, madu yang sudah dibersihkan dari tolonya. Tolo itu bahasa Indonesianya apa? Tolo, wadah madu itu loh bahasa Indonesia. Tala, sarangnya. Oh iya, sarangnya. Tapi orang pas ya, masuk sarang. Itu bahasa Indonesia dipaksakan itu dari sarangnya. Ya betul itu. 2 dari min labanin, dari poan, bukan susu. Bahasa Indonesia juga tidak komplit. Susu yang dikai air susu. Kalau bahasa Jawa komplit. Airnya namanya poan, wadahnya namanya susu. Itu bahasa Indonesia. Saya minum susu. Itu kalau bahasa Jawa orang pas. Aku ngombe susu tidak boleh. Saya minum poan. Kalau susu itu wadahnya. Kalau kamu minum ya keloloten. Itu bahasa Indonesia ya, kurang komplit. Terus dari arak min khamrin, yang nomor 4 dari air biasa, min ma'in ghairi asin, air yang tidak pernah berubah rasanya. Dan anehnya minuman surga 4 itu ketika minum air tidak bisa dibayangkan enaknya. Pindah yang poan tambah enak, pindah madu tambah enak, pindah arak tambah enak, pindah lagi ke air tambah enak lagi. Jadi tidak ada sama, tidak ada.
terus makanannya juga begitu, satu kali gigit tidak bisa dibayangkan, digigit lagi tambah enak, digigit lagi tambah enak, terus sampai berapa ratus ribu miliar gigit selalu bertambah enak rasanya. Wanitanya juga begitu, bidadari itu dikumpuli tidak bisa dibayangkan, selesai kembali perawan lagi, dikumpuli lagi tambah enak lagi, dikumpuli lagi tambah enak lagi, sampai widodari yang nomor 200 tambah enak, kembali lagi yang pertama tambah enak, melebihi yang 200 tadi. Itu surga itu seperti itu, tidak ada sama, walaupun makanan-makanan bentuknya sama, tapi semua rasanya akan selalu lebih enak. Wa utubihi mutasyabiha, bentuknya sama, buah apa sama, tapi begitu dimakan beda rasanya dan selalu tambah enak. Kok bisa ya? Loh, Allah kok. La arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Wahai semua makanan yang di surga, kalau kamu dimakan selalulah bertambah enak. Ya wes, selesai, tambah enak terus. Siapa yang minum arak di dunia maka besok di akhirat tidak akan pernah bisa minum arak. Artinya tidak bisa masuk surga. Berapa tahun? Terserah Allah. Kalau dosa minum arak menghasilkan neraka 10 tahun umpama, maka tergantung berapa kali dia minum arak. Siapa yang pakai tempat-tempat makan minum yang berupa emas perak, maka besok tidak bisa memakai tempat itu di surga, artinya tidak bisa masuk surga. Kemudian Rasul meneruskan, ketahuilah sutra adalah pakaian ahli surga, arak adalah minuman ahli surga, dan emas perak adalah tempat-tempat untuk makan minum ahli surga. Masya Allah, jadi itu haram. Wa Ahmadu wa Syekhani wa Abu Dawud wa Nasai wa Ibnu Majah an Umar radhiyallahu anhu, innama yalbasul harir fid dunya man la khalaqa lahu fil akhirah. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah dari sahabat Umar. Ketahuilah tidak ada lain yang memakai sutra di dunia kecuali orang yang besok di akhirat tidak akan menerima bagian. Jadi sudah tidak ada bagian di akhirat untuk sutra, karena berada di neraka, bukan di surga tapi tidak uman pakaian, tidak. Karena semua ahli surga pakaiannya adalah sutra. Wal Bazzar an Hudzaifah mauqufan, man labisa sauba haririn albasahullahu sauban minan nar yauman laisa min ayyamikum walakin min ayyamillahi tiwal. Hadis riwayat dari Imam Ibnu Majah, Imam Bazzar dari sahabat Hudzaifah, hadis mauquf. Siapa saja yang memakai sutra besok di akhirat akan dikasih pakaian berupa api dalam hari di mana harinya bukan hari kita tapi hari Allah, yaitu satu hari sama dengan 1000 tahun. Inna yauman indallahi inna yauman inda rabbika ka alfi sanatim mimma ta'udun. Jadi satu hari itu saja sudah 1000 tahun. Jadi kalau dosanya orang lelaki pakai sutra itu dapat jatah neraka 2 hari gitu saja, sudah 2000 tahun dia harus di neraka. Bayangkan 2000 tahun ya. Kita hidup 60 tahun saja sudah bosan rasanya ya. Kulo jenengan ini seandainya sudah yakin pasti surga, kepengen mati saya kita betul jelas
Kok malaikat datang, mati saiki ya mesti swarga. Nggih ngono ae. Lah apa mikir anak sumpek, mikir bojo sumpek. Gremengi mertua, tukari tangga. Kok enak mati langsung swarga. Karena kita belum yakin, walaupun husnudzon sama Allah, mudah-mudahan kita menjadi ahli surga. Tapi karena belum yakin, maka kita tidak berani untuk mati sekarang. Jadi 2000 tahun itu 2 hari, 1000 tahun saja sudah tidak bisa bayangkan. Di neraka 1 detik sudah tidak bisa dibayangkan. Itu dosanya orang yang pakai pakaian sutra bagi lelaki. Wa ahmadu la yastamti'u bil harir man yarju ayyah wallah ailiqa'ahu wa hisab. Hendaknya jangan berpakaian sutra, menikmati pakaian sutra siapa saja yang punya keinginan ketemu Allah dan mendapat hisab yang ringan. Makanya alhamdulillah kita dengan sendirinya tidak punya dosa pakai sutra. Itu diantara hikmahnya fakir. Coba kalau kita kaya, wah karena tren sudah lelaki pakai sutra tidak bisa terhindari. Tapi kalau kita dalam keadaan fakir kan dengan sendirinya selamat ya. Tapi kalau ibu-ibu boleh, silahkan. Walaupun tidak bisa beli, tapi boleh. Kalau Pak Kang diolehi ora iso. Meneh bojoku wis. Dek sing dienggo mau sak setel kok. Aku kadang ijek 3 setel lumayan. Wong lanang pokoke paling ngalah urusan pakaian. Nggih ta, setahun salin pisan, wong wedok salin ping 3. Meneh udung angger kok pasar ya untuk udung. Wong siji kok udunge 70. Sing lanang kethu siji ku 10 tahun. Rupane ngasih kaya bajing jadi nggo wae. Niku sing wedok ya ora pinter nukokno kethu. Jentuk kuku udung. Masya Allah. Pokok hadis ini sangat banyak tentang larangan lelaki memakai sutra atau emas. Wa huwa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yalbas hariran wala dhahaban. Hadis dari Imam Ahmad, siapa saja yang iman terhadap Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-kali memakai pakaian sutra dan perhiasan emas. Ini semua juga untuk lelaki, perempuan mau. Wan Nasa'i anna rijalan qadima min Najran ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi khatamun min dhahabin fa'aradu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaka ji'tani wa fi yadika jamratun minna. Pernah ada sebuah rombongan datang dari negara Najran sowan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara ada yang pakai emas, lelaki tapi pakai ali-ali emas. Langsung Rasulullah tidak mau melihat, berpaling seraya berkata, jadi tidak mau melihat, langsung berkata, kamu itu gimana maksudmu? Datang ke sini bawa bara neraka. Masya Allah. Kamu ke sini bawa bara neraka kau letakkan di atas jarimu. Satu riwayat langsung diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dilempar, dibuang. Setelah dilempar Rasulullah tindak. Setelah Rasulullah tindak, sahabat yang lain usul, Mas itu diambil kan boleh, nanti diberikan istrinya, dijual. Apa kata sahabat tadi?
Apa yang sudah dibenci Rasulullah saya tidak akan pernah menyentuh selamanya. Oh, tobat kok ngono iku piye? Taubatan nasuha. Apa yang sudah dibenci Rasulullah saya tidak akan pernah menyentuh selamanya. Dibuang oleh Rasulullah tadi itu alih-alihnya. Jadi Rasulullah itu memang luar biasa ya. Menanggapi umat itu dilihat karakternya, dilihat kemampuan berpikirnya. Rasulullah itu menanggapi sahabat tiga, beda semua. Ada yang bodoh dan imannya lemah, ada yang bodoh tapi imannya kuat, ada yang imannya kuat tapi bodoh, ada yang imannya kuat dan pintar, imannya kuat dan bodoh. Imannya lemah, bodoh. Imannya lemah, pintar. Imannya kuat, bodoh. Satu saat ada lelaki orang Bedui kencing di masjid. Karena dulu itu masjid bukan karpet, bukan keramik, ya lemah itu digarisi, pinggirnya dikasih botol mentah gitu. Ya seperti itu masjid, dikiranya sama dengan yang di jalan itu, sampai di tengah masjid nguyah kencing. Sahabat tuh mau digardik orang ini, marah-marah. Sahabat tuh, wah kamu tidak punya otak, ini masjid buat kencing. Rasulullah, diam, jangan digurak. Itu kecerdasan Rasulullah, spontan. Kenapa? Lu wong kencing kok digurak, nek Melayu udah malah najis sak masjid. Itu sahabat tidak sampai ke situ pikirannya. Jarang ben tutas. Biarkan biar tutas dulu. Yes, bar. Rasulullah dawuh sahabat, jupukno ambilkan air 1 ember. Terus dikebiur sur meresap ke dalam. Dan selesai, suci. Kok sesuatu solusinya mudah kok dipersulit. Kenapa Rasulullah memaafkan? Karena dia bodoh. Bukti kalau bodoh, tidak tahu itu masjid dibuat kencing, kan bodoh. Maka orang bodoh tidak boleh dimarahi. Orang bodoh kok kamu marahi, justru kamu lebih bodoh dari orang itu. Ya. Nomor 2, imannya kuat tapi bodoh. Tadi kedua-duanya ya. Bodoh, imannya lemah. Aku nek digurak diuring-uring iso balik kafir neh. Ini imannya kuat tapi bodoh. Siapa? Yaitu tadi yang sowan Rasulullah pakai alih-alih apa? Emas. Bodoh kan? Buktinya tidak tahu hukum gitu, tapi imannya kuat. Buktinya setelah alih-alih dilempar Rasulullah, dia apa yang disampaikan, sesuatu yang sudah dibenci Rasulullah saya tidak akan pernah menyentuh selamanya. Lu iman kok seperti itu, bayangkan. Kita itu sudah dilarang Rasulullah dengar hadis sampai 70 kali, itu masih melanggar lebih dari 70 kali. Ini kita imannya lemah sekali. Kita itu baca hadis tentang apa saja sudah berapa kali itu, pelanggaran masih lancar saja. Yang nomor 3, pinter tapi imannya lemah. Ada seorang sahabat datang, ya Rasulullah, izinkan saya zina. Nabi, kula kepengen zina. Berarti pinter deh, wis ngerti hukum nek zina iku haram. Buktine leren njaluk izin iki. Nek urung ngerti kan anggar gobras gabres.
Nyatanya dia minta izin. Rasulullah mensikapinya juga kepenak. Oh, kamu itu neraka selamanya nanti. Enggak. Ya Rasul, izinkan aku zina. Apa kata Rasulullah? Kamu punya adik? Punya. Gimana kalau dizinai orang? Oh, tak wamo orang itu. Kamu punya bule, bude? Punya. Kalau bulekmu dizinai orang gimana? Wah, saya marah ya Rasulullah. Kamu punya ibu? Kasih dik. Punya. Kalau ibumu dizinai orang, tak bunuh langsung orang itu. Nah terus, apa dikira orang yang ingin kamu zina itu tidak punya orang tua, tidak punya adik, tidak punya anak? Langsung mantuk. Ya Rasul, begitu ya? Iya. Kalau gitu saya sudah tidak kepengen ya Rasulullah. Nah, itu ada 3 orang, beda karakter, diatasi semua. Ngatasinya juga beda-beda. Kalau kita kan enggak ngatasi podo ya ngamuk, kabeh diamuk, kabeh disalahno, ndak kasih solusi nyalahno. Nun sewu Pak Haji, anak saya itu yang 3 ndak bisa nyekolahkan di diniyah ini, ongkosnya kurang. Malah muni kowe yo ngono kere mana. Itu ndak solusi itu. Solusi itu bukan begitu. Ini yang tidak sekolah berapa? 3, saya 1 nanti yang nanggung, nanti biar Pak Kaji yang lain. Itu namanya solusi ya. Rasulullah itu seperti itu, luar biasa. Jadi ketika sahabat ini datang ke Rasulullah SAW, kamu itu gimana? Datang ke sini membawa bara dari neraka, kau letakkan di atas jarimu. Langsung dikeluarkan itu apa tadi, ali-ali. Apa mau ali-ali? Cincin. Masya Allah, ini kok lali. Cincin langsung dilemparkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, ini solusi yang luar biasa. Karena yang imannya kuat dimarahi tidak akan melotek. Buktinya emas diambil langsung dibuang kok. Jadi orangnya memang imannya luar biasa. Jadi sampai nguring-nguring tidak akan melotek. Itu bagaimana kita harus paham betul, jangan sampai memakai emas, perak, sutra pada setiap lelaki. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwa habibul ladzi turja syafa'atuhu li hawlim minal ahwa li muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli